Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ari Dananjaya. Di sini diberikan kesempatan untuk sharing tentang skripsi saya yang berjudul Perencana, Peren- Perancangan Sistem Pemilihan Pemasak berdasarkan Fuzzy Analytical Hierarchy Process dan Weighted Sum Models untuk industri kertas duplex. Jadi perusahaan yang saya kaji itu menghasilkan kertas duplex dengan variasi gramatur 250 gram sampai 500 gram. Nah, kalau kalian lihat apa namanya kertas atau map karton gitu. Nah, ini perusahaan yang ngasilin lembaran kartonnya gitu. Nah, untuk produksi ini digunakan kertas bekas, recycle, kertas bekas dan beberapa cairan kimia. Nah, kenapa pembelian itu menjadi poin penting? Karena kan sebenarnya selection itu tugasnya untuk nanti bakal berlanjut ke pembelian ya. Kenapa pembelian itu penting? Karena dari yang saya lihat atau data yang pernah diberikan itu 90% biaya produksi berdasarkan dari biaya pembelian raw material sesuai dengan malah lebih besar dari yang dikatakan oleh Nyoman Pujawan tahun 2017 yang mengatakan 40 sampai 70%, tapi nyatanya adalah 90%. Nah, kenapa saya mengangkat eh, Super selection? Karena di perusahaan itu sendiri ada complexity saat melakukan aktivitas kegiatan supplier, seperti adanya 8 supplier di sini, terus adanya 6 kriteria yang diinginkan, nanti bakal dipecah jadi berapa ya, 12 subkriteria. Nah, ini kan menjadi sangat sulit eh, apa namanya perusahaan untuk melakukan keputusannya. Nah, jadi mungkin secara simpel kalau kondisi aktualnya mereka itu sebelumnya menggunakan metode yang tradisional yaitu cuma lihat dari harga sama kualitas, tapi sekarang ingin dikembangkan di mana kriterianya itu atau subkriteria itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya atau dapat disesuaikan dengan keinginan dari si petinggi perusahaan. Seperti itu. Nah, kadang juga kalau misalkan alternatifnya banyak, kriterianya banyak, nah ini kan menimbulkan kesulitan ya dalam pemilihan. Nah, makanya kita buatkan suatu sistem untuk mempermudah si perusahaan melakukan pemilihan supplier. Nah, kenapa sih dibuatin sistem? Karena dari data ini terbukti bahwa apa namanya perusahaan itu sering melakukan proses kegiatan pembelian dan kegiatan pemilihan supplier. Sehingga karena kegiatannya berulang-ulang, daripada harus input lagi kalau ada data-data baru atau data-data yang berbeda dari sebelumnya, makanya di sini kita buatin sistemnya. Seperti itu. Nah, sebelumnya mereka kan hanya apa namanya? Tradisional ya, ada kualitas sama harga. Nah, di sini karena ada kriterianya banyak, jadi mereka kan harus nentuin bobot mana sih yang penting untuk pemilihan supplier itu. Nah, makanya di sini saya juga menghitung eh, bobot dari kriteria dan kriteria yang ada di perusahaan. Nah, nanti juga saya kalau hasil akhirnya itu menentukan ranking dari alternatif supplier. Terus memberikan usulan desain dari decision support systemnya. Jadi biar si perusahaan itu ada bayangan kalau sistemnya ini dijalankan gitu. Kita lanjut aja biar cepat ke dasar teori. Nah, kalau dasar teorinya itu Fuzzy AHP itu berasal dari metode dasarnya adalah AHP. Nah, sedangkan supaya selection itu eh, didasari dari metode yang namanya multi criteria decision making atau MCDM. Nah, untuk nanti nyari rankingnya, kita gunain metode WSM, itu menggabungkan nilai kriteria dan nilai poin atau skor dari suppliernya dari data yang diberikan. Jadi saya jelasin tadi, MCDM itu adalah metode untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif dan kriteria yang ada. Nah, sedangkan AHP itu adalah suatu metode untuk memecahkan permasalahan kriteria
yang kompleks dengan menyusun suatu hierarki struktur atau struktur hierarki, sorry. Nah, sedangkan Fuzi, kenapa saya pakai Fuzi di sini? Karena kalau misalkan Fuzi digabungkan dengan HP, itu dapat membuat nilai apa namanya? Kan kalau kita input kuesioner itu kan datanya masih kualitatif ya. Nah, kadang kita kan bingung tuh untuk memilih poin mana sih yang sebenarnya kita pilih tuh. Kalau misalkan milih 4, kadang kita kayak terpengaruh, apa 3 ya, atau 4 ya, atau 5. Nah, kadang nilai keraguan itu dapat dihitung atau dapat dikurangi dengan metode Fuzi. Makanya di HP ini saya gunakan Fuzi untuk mengurangi nilai keraguan saat pengisian kuesioner. Gitu. Untuk dasar nilai linguistiknya, saya gunakan dari Saati tahun 2006. Ini step dari Fuji HP, mungkin bisa di-pause dan dibaca selanjutnya. Nah, di sini saya juga jelasin apa namanya kelebihan dari Fuji HP yang tadi saya udah sebutin. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Open Library kalau nggak salah udah keluar skripsi saya. Nah, untuk OSM di sini gunanya apa? Di sini adalah untuk menggabungkan nilai kriteria dan nilai poin dari supplier itu. Dari penawaran yang diberikan, nanti dihitung bobot mana yang penting, terus kemampuan suppliernya gimana, digabungkan. Nah, ini digunakan untuk WSM. Nah, kenapa sih WSM itu penting? Karena kadang kriteria itu kan ada yang semakin kecil nilai semakin bagus, kadang ada juga yang semakin besar semakin bagus. Nah, untuk menyamakan persepsi ini, maka digunakan standarisasi atau normalisasi dari metode WSM, sehingga nanti ketemu nilai final skornya untuk dijadikan sebagai dasar perankingan supplier. Nah, di sini untuk konseptual model saya mengambil dari Ordu Bati dan Wang tahun 2011 dan Liu Zhou dan Zhu tahun 2011. Nah, di sini karena saya tidak berpengalaman dalam istilahnya dalam penggabungan metode, makanya di sini saya mengambil referensinya aja biar eh, pasti gitu konseptual modelnya. Tapi tetap saya eh, apa namanya sesuaikan dengan kondisi yang ada, nggak semena-mena langsung pakai dari referensi gitu. Mungkin selanjutnya hasil perhitungan dan pengumpulan data. Di sini ada 6 kriteria ya. Ada price, quality, delivery, dan super service, reputasi, dan variasi. Setiap kriteria itu punya kodenya masing-masing. Ada C1, C2, C3, sampai C6. Nah, nanti dikembangkan lagi menjadi beberapa subkriteria. Nah, subkriteria juga punya kodenya. Kalau kodenya subkriteria itu ada 2 digit. Nah, C itu maksudnya kriteria ya. Nah, nanti untuk deskripsinya mungkin kalian bisa baca di sini, bisa di-pause, dibaca. Nah, ini juga bisa di-pause dan dibaca. Nah, ini struktur hierarkinya untuk kegiatan supply selection. Nah, garisnya kan banyak nih. Nah, mungkin bisa membayangkan gimana sulitnya apabila supply selection ini masih digunakan secara manual. Makanya di sini saya bikin sistemnya. Nah, ini hasil akhirnya, di mana nilai bobot kriteria yang paling dipentingkan itu eh, sorry, adalah quality. Itu karena nilai normalisasinya lebih besar daripada yang lain. Dilanjutkan dengan harga, pengiriman, dan lain-lain. Nah, di sini ada nilai CR. CR di sini digunakan untuk apakah si penilai atau yang memberikan input kuesioner itu dilakukan secara konsisten pengisiannya atau tidak. Karena kalau nggak konsisten berarti dia ngasal ngisinya kan. Kalau konsisten berarti dia emang benar-benar paham dengan kondisi yang ada. Nah, sesuai juga dengan kata Sati, kalau nggak salah dia lebih mementingkan eh, si penilai ini lebih berpengalaman atau lebih penting dibandingkan dengan jumlah apa namanya jumlah si penginput tapi
penginputnya asal-asalan itu. Mending sedikit tapi valid daripada banyak tapi asal-asalan gitu. Nah, makanya di sini kalau nilai CR-nya di bawah 0,1 berarti itu dikatakan pengisiannya sudah valid atau konsisten. Kalau misalkan 0,2 di reject, berarti harus ganti orangnya. Kalau misalkan antara 0,1 sampai 0,2, nah itu masih boleh untuk kuesioner ulang. Ini hasil dari bobot tiap kriterianya, mungkin kalian bisa lihat. Nah, ini data yang diberikan oleh beberapa supplier. 8 supplier ini untuk masing-masing subkriterianya. Jadi dari data ini kita input ke sistem, kalau misalnya contohnya C1. Nah, kita nanti input ke sistem semuanya sampai ke C62. Nah, nanti dari input itu akan menghasilkan nilai apa namanya suppliernya. Di sini kita cari nilai base. Nilai base ini digunakan untuk dasar penggunaan dari metode WSM-nya. Makanya kita harus nyari nilai terbaiknya. Apakah yang paling besar paling bagus atau yang paling kecil paling bagus. Nanti disesuaikan dengan kolom base. Nah, ini apa namanya perhitungan kalkulasi untuk final score-nya. Nanti dari nilai bobot kriterianya kita gabungin terus dengan nilai final score atau poin supplier berdasarkan penawaran yang diberikan sebelumnya. Nanti kita gabungin dari WSM ketemu nilai ranking ketemu nilai finalnya sehingga kita dapat nentuin ranking dari tiap suppliernya, mana supplier terbaik. Nah, ranking ini digunakan apabila kalau misalkan supplier ranking 1 nggak bisa, kita bisa milih berdasarkan urutan rankingnya gitu. Nah, ini untuk flowchart sistemnya. Ini konteks diagram, ini data flow diagram, ini data flow diagram level 1 dan lanjut. Nah, untuk analisanya saya membandingkan nilai dari hasil sistem dan hasil Excel. Nah, di sini diferensiasinya tuh adalah 0% untuk hasil pembobotan. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil sistem itu valid karena dihitung secara manual pun nilainya nggak jauh beda gitu. Dan saya juga coba bandingkan dengan konsistensi rasionya. Nah, ini konsistensi rasionya juga 0%, berarti nilainya valid. Jadi sistem dapat diusulkan dan dapat digunakan untuk perhitungan atau pemilihan supplier selection. Dan selanjutnya di sini saya menampilkan sedikit tentang desain sistem saya. Ini halaman login. Ini halaman untuk nambahin kriteria atau subkriterianya. Nah, ini untuk pengisian kuesionernya. Nah, kalau kuesioner kan biasanya pakai Google Docs tuh. Nah, di sini saya masukin langsung ke sistemnya. Tuh, jadi si apa namanya penilai dapat mengubah-ubah sewaktu-waktu apabila ragu dengan penilaian ini. Gitu. Jadi fleksibel. Nanti keluar nilai CR sama bobotnya. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, ini tampilan rankingnya. Nanti final score dari yang hasil WSM itu ditampilin di sini. Nanti dilihat mana sih supplier yang memiliki poin paling besar. Dilihat dari tingginya bar. Nah, tinggal pilih aja mana nih yang cocok atau terbaik. Gitu. Jadi kesimpulannya apa namanya? Dari banyaknya kriteria, subkriteria dan alternatif yang ada, metode fuzzy AHP ini dapat menentukan bobot dan mencari prioritas kriteria mana atau subkriteria mana yang digunakan untuk pemilihan supplier. Yang kedua, kesimpulannya sistem yang terbentuk dari fuzzy AHP dan WSM ini dapat digunakan untuk penentuan rating atau ranking supplier. Jadi dapat nentuin nilai supplier tertinggi dan terendahnya untuk sebagai opsi. Yang ketiga adalah kesimpulannya Fuji HP dan WSM ini dapat diimplementasikan pada sebuah sistem yang dibuat menggunakan kode Ether, bahasa PHP dan program XAMPP. Seperti itu. Mungkin segitu aja sih skripsi saya. Kalau misalkan masih ragu, silahkan buka di Open Library. Kalau menurut saya
banyak yang masih bisa dikembangkan dari skripsi saya ini. Jadi jangan langsung dipakai sebagai acuan, tapi kembangin lagi karena metode-metode yang digunakan untuk super selection pun sebenarnya masih banyak gitu, nggak cuman HP tapi ada yang lain. Nanti kalian gabung sama Virginia lagi atau WSM-nya ini kalian ganti pakai SAW, terserahlah kalian. Nah, itu aja. Pesan saya tetap semangat untuk ngerjain skripsinya, jangan jangan lupa bimbingan terus karena kalau kalian nggak bimbingan kalian mentok sampai sana. Dan terima kasih buat pembimbing-pembimbing saya yang udah mau bimbing saya sampai bisa lulus sekarang. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.